Halo PNJers, aku Arsita dari Duta PNJ Batch 3. Senang sekali hari ini bisa nemenin kalian di Bincang Politeknik. Nah, apa kabar nih PNJers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Podcast kali ini kita akan bincang-bincang sambil sharing terkait kegiatan Temu Nasional Mahasiswa Penerima KIP Merdeka tahun 2024 serta membantu mengedukasi. Berhubung sekarang masih banyak banget nih pertanyaan masuk ke kita seputar bantuan KIP kuliah dan sistemnya akan seperti apa di Politeknik Negeri Jakarta. Setelah kita udah tampung pertanyaan yang masuk, sekarang telah hadir bersama kita di podcast kali ini yaitu Nida dan Fajar, penerima bantuan KIP kuliah Merdeka tahun 2024. Halo Nida dan Fajar, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi UTS ya sekarang minggu UTS di PNJ ya. Gimana UTS sejauh ini? Baru selesai dan aman. Aman ya. Nah, PNJers Nida dan Fajar kemarin menjadi perwakilan dari Politeknik Negeri Jakarta untuk mengikuti acara Temu Nasional Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Gimana kesannya pas kemarin ikut acara itu nih, Nida? Kalau dari aku kesannya sangat senang banget ya, apalagi menjadi salah satu dari banyaknya mahasiswa yang bisa ikut kegiatan tersebut. Dan emang karena tingkatnya nasional, kita juga ketemu banyak teman-teman dari berbagai kampus, berbagai pulau juga, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku juga kita ketemu banyak orang, terus kita sharing ilmu-ilmu, kita sharing pengalaman juga. Terus selain dari ketemu teman-teman juga kita ketemu banyak banget narasumber yang pastinya menginspirasi dan keren-keren banget. Oke, keren banget. Sebelum kita lebih jauh nih ke acara Temu Nasional dari penerima KIP kuliah, kita mungkin kilas balik dulu nih sama Fajar. Waktu awal-awal masuk PNJ dengan bantuan KIP kuliah, boleh dong diceritain sedikit gimana perjalanannya buat masuk PNJ? Oke, jadi dulu tuh sebenarnya tidak tertarik untuk kuliah karena biaya nomor satu. Iya. Jadi emang dari awal udah ngambil multimedia di SMK, terus pengen melanjutin ke kuliah, tapi setelah mikir-mikir lagi setahun 2 tahun kayaknya nggak dulu deh karena tidak ada biaya dan lain-lain. Tapi pas mau ujung kelas 12 ternyata dapat informasi kalau penerima KIP di sekolah itu bisa melanjutkan jadi KIP kuliah. Nah akhirnya dari itu mulai ngebaca banyak hal. Emang di daerah kecil itu belum banyak sosialisasi, apalagi informasi soal beasiswa KIP. dari daerah. Ya, kalau Fajar sendiri dari daerah mana? Ngawi, Jawa Timur. Oh, Ada Ngawi. di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya. Jadi terus mulai nanya-nanya ke guru. Nah itu ternyata juga belum banyak infonya kalau ke guru. Akhirnya mau nggak mau nunggu update dari Instagram, nunggu update dari YouTube gitu, dari Kemendikbudristeknya sendiri akhirnya. Akhirnya setelah itu nyoba buat nge-apply ke desa karena harus bikin surat keterangan. Terus habis itu mulai nyusun raport karena rata-rata dan lain-lain, nyusun sertifikat prestasi, pemberkasannya gitu ya. Itu lumayan banyak yang diurus, tapi karena seneng ngurusnya jadi nggak terasa aja gitu. Dan semangat juga mau kuliahnya. Kayak SNMPTN dipikir belakangan, yang penting beasiswanya dapat dulu gitu. Akhirnya lolos SNMPTN agak deg-degan karena takutnya beasiswanya nggak lolos. Yang diterima, ya. Tapi selang beberapa hari pengumuman KIPK ada daftar namanya, jadi akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Oke, keren banget. Iya, jadi untuk PNJers tahu nih, emang biasanya kalau KIP itu pengumuman diterima dulu di kampusnya, baru nanti diseleksi buat KIP-nya lagi gitu ya. Kalau dari Nida gimana pengalaman masuk PNJ? Dari aku dari sebuah kampung kecil gitu di Kabupaten Sukabumi, dan memang masih jarang juga yang kuliah dan termasuk keluargaku belum ada yang kuliah gitu. Aku anak terakhir, jadi dari keluarga juga menginginkan semoga ada salah satu anak yang kuliah gitu. Cuman memang keterbatasan dari ekonomi gitu. Nah tapi ternyata memang ada informasi dari guru BK ku juga, dan memang mengarahkan untuk coba didaftar ke KIP kuliah. Nah dari situ coba deh, hampir mirip-mirip juga kayak Kak Fajar, kita ngurus berkas-berkasnya, terus juga input nilai-nilai juga kayak gitu, dan juga sertifikat prestasi-prestasi lainnya, dan akhirnya daftar kuliah juga. Cuman aku masuknya jalur SNMPN kalau dulu. Oh iya, yang seleksi khusus buat Politeknik aja ya. Iya, sama kayak aku aja. Dan alhamdulillahnya memang daftar di PNJ dan juga lolos di PNJ. Terus waktu pemberkasan yang di KIPK di kampusnya, dan alhamdulillahnya lolos juga. Wah, keren banget. Jadi emang nggak salah ya ungkapan yang bilang kalau
bantuan KIP kuliah ini bisa mengubah nasib generasi penerus bangsa buat bisa mengenyam pendidikan kuliah. Keren banget nih cerita masuknya. Nah, kita balik lagi nih kegiatan yang temu nasional mahasiswa penerima KIP kuliah kemarin. Kan kalian jadi salah 2 dari perwakilan PNJ ya. Apa sih pengalaman yang paling berkesan waktu ikut acara itu? Kalau dari aku paling berkesan tentu aja ketemu mahasiswa nasional. Itu kayak nggak pernah bayangin kita dalam satu ruangan isinya lebih dari 120 orang mahasiswa dari 120 lebih kampus. Jadi culture-nya beda, bahasanya beda, budayanya beda, semuanya beda gitu. Jadi akhirnya kita pernah nyoba ngobrol 7 orang gitu dengan bahasa daerah masing-masing. Dan ya nggak ada yang nyambung, tapi seru aja gitu buat dijalanin gitu. Akhirnya terus sharing tentang forum di masing-masing kampus, sharing tentang gimana masalah di kampusnya masing-masing dan gimana buat ngatasinnya gitu. Itu kita akhirnya dapat banyak pandangan juga gitu. Kalau ternyata di kampus-kampus lain ternyata beberapa belum punya forum KIPK atau belum punya organisasinya gitu ya. Itu ternyata beberapa masih banyak. Akhirnya mereka juga nanya ke kita yang udah ada lebih dulu gitu. Jadi saling bagi perspektif dan pandangan itu sih yang menurutku paling seru gitu. Karena aku paling senang untuk ngedengerin orang cerita sih. Berarti di kegiatan temu nasional itu lebih banyak ngobrol antar mahasiswanya gitu ya? Setengah-setengah, jadi kita lebih banyak ngedengerin narasumber, setelah itu baru kita ngobrol masing-masing. Jadi bener-bener sharing banget di situ ya. Oh ya, tadi disebutin juga sama Fajar kalau Politeknik di Jakarta ini ada organisasinya buat KIP kuliah, namanya Formadiksi ya. Kebetulan Nida ketua Formadiksi sekarang, mungkin boleh diceritain sedikit tentang organisasinya? Oke, jadi organisasi yang menaungi KIPK di PNJ ini namanya Formadiksi, Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Nah, di mana Formadiksi ini tuh membantu memberikan informasi juga kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya KIP kuliah di PNJ. Kita juga sebagai penyalur informasi gitu ya dari kampusnya ke mahasiswa seperti itu. Selain itu juga kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat luar juga gitu. Oke, keren banget. Buat Fajar nih, info yang kami terima kan Fajar waktu di acara Temu Nasional kemarin itu berkesempatan berdialog dengan Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan Ibu Najila Shihab selaku Dewan Pakar Pusat Studi dan Kebijakan. Boleh dong Fajar di spill dikit, kira-kira obrolannya apa aja sih? Ya, jadi kemarin tuh banyak sesi materi. Nah, setelah itu ada sesi Q&A gitu. Jadi saling tanya terus dijawab sama narasumbernya. Terus kemarin kalau ke Ibu Sekretaris Jenderal itu jujur saya kagum gitu melihat passionnya beliau. Beliau itu lulus dengan S3 full beasiswa dari negara. Dan ambilnya manajemen. Jadi bisa aja beliau itu dari kuliah luar negeri balik ke Indonesia terus langsung ambil perusahaan internasional di luar negeri karena lowongannya udah banyak yang masuk. Tapi setelah beliau pikir-pikir kembali, beliau tetap ambil pengabdian di bidang pendidikan sampai sekarang. Jadi saya lebih kagumnya karena beliau benar-benar punya passion untuk ngembangin pendidikan Indonesia. Jadi saya bertanya gitu, motivasi terbesarnya apa untuk berani atau ngambil resiko kerja di pendidikan lagi gitu. Padahal bisa aja beliau ke luar negeri, ke manapun gitu. Dengan gelarnya gitu ya. Dengan S3-nya itu. Ternyata beliau menjawab kalau rasanya punya tanggung jawab dan ingin rasa membalas ke negara gitu. Itu lebih besar daripada material atau apapun. Dan Ibu Sekjennya akhirnya nangis sendiri gitu karena nangis sendiri terus melihat anak-anak yang lain kayak terharu juga gitu. Rasanya semangat anak-anak mudanya tersalur dari Ibu Sekjennya gitu. Dan ya jujur awalnya saya nggak ada niatan jadi pendidik atau apa. Sekarang kayaknya nanti bisa jadi termotivasi juga ya. Kalau udah mapan dari segi material kayaknya bisa jadi pendidik deh nanti gitu. Kalau untuk Ibu Najila Shihab, beliau tuh pakar pendidikan, salah satu yang saya kagumin. Jadi banyak ngasih materi ke seluruh Indonesia juga. Jadi kalau beliau itu lebih ke psikologi basicnya. Jadi kalau Najila itu lebih ke psikologi dalam pendidikan. Jadi saya nanya hal yang penting itu adalah soal gimana diri kita menghadapi ketakutan yang belum pernah terjadi. Itu disebut refleksi kalau bahasa psikologinya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu kan mental health gampang keganggu. Terus malam-malam jam 2 pagi bukannya tidur tapi malah overthinking gitu ya. Insecure. Insecure terus ngeliat teman-teman udah keterima gitu-gitu. Nah, itu bertanya ke diri sendiri itu namanya refleksi.
sebenarnya diperlukan untuk diri sendiri, karena secara nggak langsung kita itu setiap hari refleksi ke diri sendiri, tapi secara di bawah alam sadar aja. Nah, tapi ketika kita melakukannya secara sadar, kita malah takut akan hal itu. Nah, saya coba konsultasikan ke Ibu Najila itu gimana. Ternyata pada dasarnya jangan dilawan, karena ketika suatu hal itu belum terjadi, ya nggak usah ditakutin. Nanti aja pas sudah kejadian, direncanakan gimana menyelesaikannya, tapi untuk sekarang dipikirkan yang sekarang dulu aja gitu. Perencanaan dan pencarian solusi itu penting, tapi ketika itu membuat ketakutan makin bertambah, itu lebih baiknya dipendam terlebih dahulu, diselesaikan yang sekarang terlebih dahulu, dan besoknya kita pikir yang buat besoknya sendiri. Gitu. Jadi benar-benar membuka pikiran kita juga ya. Kan memang bener sih, generasi kita tuh kan familiar banget lah sama overthinking. Terus kayak tadi Fajri bilang comparing gitu ya sama temen pencapaian orang lain gitu. Dan iya bener sih, aku setuju banget kalau kita harus pelan-pelan aja pikirin yang ada di depan, terus yang nanti di belakang kita pikirin belakangan gitu ya. Nah, kemarin kan kalian ketemu banyak banget nih narasumber di acara Temu Nasional itu. Kalau dari Nida, kira-kira narasumber favoritnya siapa? Aduh, kalau disuruh bingung ya. Bagus-bagus semua soalnya ya. Banyak banget pemateri-pemateri yang sangat menginspirasi. Tapi mungkin kalau misalnya suruh pilih materi yang paling menurutku ngena banget gitu ke aku dan dapat banget tuh, aku seneng materinya itu Kak Jessica. Kak Jessica itu dari Tanoto Foundation. Jadi dia tuh ngasih tahu ke kita, menjelaskan ke kita gimana pentingnya tentang self development sama self awareness gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita kehilangan pangkat, nama, gelar, kerjaan dan semuanya, kalau misalnya kita kehilangan itu, kita akan jadi apa gitu. Nah, di situ kita dikasih pembelajaran juga gimana cara kita untuk mencari jati diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah kehilangan semua itu, kita masih bisa berdiri sendiri sebagai diri kita. Nah, mungkin yang relate menurutku, karena kita sekarang sebagai mahasiswa, waktunya buat kita cari pengalaman, waktunya kita cari diri kita sendiri, apa sih yang kita mau, apa yang akan kita tuju gitu ke depannya. Nah, di situ kalau misalnya kita memang sudah mencari jati diri kita dan kita tahu ya langkah kita akan kemana, ya kita nggak akan bingung kalau misalnya kita kehilangan titel tersebut. Itu sih keren sih, jadi benar-benar memotivasi dan membuka pikiran gitu ya di sesi itu. Nah, tadi kan kalian udah ikut acara ini, terus banyak banget narasumber yang membuka pikiran kalian gitu kan. Kira-kira setelah kegiatan itu kalian jadi kepikiran untuk ngasih kontribusi apa sih buat Indonesia, atau mungkin lingkup lebih mudahnya ya, kira-kira abis ini kalian mau ngapain nih di PNJ? Mulai dari Fajar mungkin. Oke, kalau dari aku sebenarnya benar, lingkup terkecil kita itu adalah lingkungan di mana kita besar gitu. Jadi saya sadar saya besar di daerah yang kecil. Setelah ini mungkin saya akan kembali nyoba buat program gitu, sosialisasi tentang beasiswa. Karena jujur adik-adik saya di SMK atau di sekolah-sekolah lain itu pengen kuliah, skillnya udah mumpuni lah, tidak perlu dipertanyakan. Iya. Tapi kadang beasiswanya itu tidak tersalurkan informasinya. Jadi saya pengen datang ke sekolah saya, bikin sosialisasi, bikin mungkin talk show atau apapun yang bisa sharing gitu tentang informasi beasiswa, gimana pendaftaran kuliah, gimana KIPK kuliah itu gitu. Jadi kalau lebih skopnya lebih luas lagi, ya mungkin nanti kedepannya bakal ngembangin desa-desanya sendiri gitu. Karena banyak anak muda ya akhirnya stuck di pendidikan yang itu lagi. Karena habis SMP biasanya tidak lanjut SMA karena bingung, karena lulus SMA juga sama aja kan kerjanya sama SMP gitu. Dan informasi seputar kerjanya juga minim gitu ya di desa. Akhirnya ngambil SMA pun dipikir-pikir gitu. Nah, akhirnya kalau tahu ada jenjang berikutnya, kalau bisa ngambil kuliah itu gratis, setidaknya mereka mau untuk SMA atau SMK dulu gitu. Jadi setidaknya ngebuat anak-anak muda ini punya semangat buat belajar lagi lah gitu. Saya tipenya sih pengennya ngebuat semangat itu tumbuh lagi di daerah saya gitu. Keren, berarti memotivasi balik ke daerah gitu ya. Tadi kan Fajar sempat nyinggung kalau dulu SMK multimedia, terus di PNJ jurusan apa? Sekarang ambil program studi teknik multimedia digital. Oh, berarti lanjutin dari SMK ya. Boleh tahu nggak alasannya kenapa berfokus di jurusan itu? Jujur dulu sebelumnya SMP itu pertama kali minat dengan hal multimedia. Awalnya kelas 7, kelas 8 pengen jadi teknisi sih.
Kereta api itu paling, karena ngeliat kereta api seneng awalnya gitu, pengen jadi PT KAI dan lain-lain lah kerjanya. Terus di kelas 9 mulai megang HP. Nah itu mulai megang editing di HP, tapi itu masih ya berantakan banget karena baru pertama kali nyoba. Tapi ngerasanya itu kayak seneng aja gitu, ngeditin nama teman di HP, terus teman-teman kayak dijadiin foto profil. Rasanya kayak bangga banget. Dulu pakai aplikasi apa? Dulu ada Pixai Pro namanya, itu dulu banget ya. Pixai Pro tuh dulu banget. Itu bahkan kayak downloadnya aja di Google Chrome, nggak bisa di Play Store. Terus kayak ngerasa kayaknya ini aku banget ya. Ngerasa nemuin passionnya di situ ya. Nah terus di Ngawi itu cuma ada satu sekolah yang ada jurusan multimedia. Itu di kota. Nah aku tinggal tuh di desa, terus di kota. Hampir 17 km kalau naik motor. Jadi kayak setengah jam naik motor lebih. Jadi kayak ya harus PP setengah 5 harus sudah jalan. Berarti PP 3 tahun kalau SMK itu. Karena udah ada motor alhamdulillahnya gitu dari bapak. Jadi akhirnya pakai motor. Nah, terus di SMP itu mulai nemuin lagi tuh, ternyata di multimedia ada fotografi, ada videografi, ada graphic design dan lain-lain, di bawahnya lebih banyak lagi. Terus kalau ngerasa di SMK udah dapat basicnya, tapi kalau tidak diturunin lagi di spesifikasi yang lebih lengkap, itu rasanya sayang aja. Terus nyari informasi lain-lain, turunannya bisa ke DKV, seni murni, atau film gitu. Terus tiba-tiba muncul aja di Google gitu, teknik multimedia digital. Dapat inspirasi dari Google ya? Jadi gue kayak PNJ, Politeknik Negeri Jakarta gitu. Itu kayak akhirnya ngelihat, oh ternyata di Jakarta ini itu ada dia itu D4, jadi bisa SNMPTN. Akhirnya juga nge-apply di SNMPTN, terus nyoba beasiswanya. Untungnya sih lolos dua-duanya, jadi sekarang bisa kuliah sampai sekarang. Keren, padahal tadi yang kamu bilang kan di Ngawi itu minim informasi ya, berarti emang Fajar menggali banget informasi buat kuliah ini. Nah tadi kan Fajar sama Nida nih lolos seleksi kampusnya dan juga lolos KIP kuliahnya. Mungkin Nida boleh membagikan ke teman-teman tipsnya apa sih buat lolos seleksi KIP kuliah? Kalau untuk tips-tipsnya, kalau yang aku rasa mungkin ya yang pasti harus melengkapi data-data yang diperlukan gitu, dan banyak juga beberapa berkas-berkas yang memang kita perlukan yang harus kita ajukan ke kecamatan, ke desa ataupun ke kelurahan. Nah kayak gitu tuh harus dipersiapkan gitu, dan juga data-data seperti NIK, NISN kayak gitu tuh harus diverifikasi dari lama-lama supaya nggak mepet deadline gitu ya. Nggak bermasalah gitu waktu pendaftarannya gitu. Nah terus kan dari KIPKA ini juga memang kita udah bisa membuat akun. Nah jadi kalau bisa tuh teman-teman yang mau mendaftarkan kuliah itu membuat akun KIPKA-nya dulu. Terus nanti bisa disinkronisasi melalui jalur masuk apa gitu. Kalau misalnya di awal-awal mungkin itu ya. Terus juga memang KIP kuliah kan diutamakan untuk untuk siswa-siswa yang kurang mampu dan keterbatasan ekonomi gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa terhambat gitu tentang ekonominya tapi mau melanjutkan kuliah, dicoba dulu aja, semoga rezekinya. Oke, gitu. Jadi Pengers yang mau kuliah tapi terhambat biaya, jangan pantang menyerah. Banyak banget ya bantuan-bantuan di Indonesia, salah satunya bantuan KIP kuliah ini yang menjamin biaya kuliah kalian dan juga memberi bantuan biaya hidup. Kan kalian udah jadi penerima nih KIP kuliah di PNJ, boleh dong dibagiin do and don'ts-nya gitu, kira-kira apa yang harus dilakuin sama apa yang jangan dilakuin jadi penerima KIP. Dari Fajar mungkin? Iya, ini pasti menyangkut yang ramai kemarin lah. Beberapa kampus penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan, lebih tepatnya penyalahgunaan. Karena pada dasarnya kalau daftar dan diterima berarti memang datanya layak gitu. Tapi bisa memungkinkan di setahun atau 2 tahun mahasiswa atau mahasiswi itu ya entah keluarganya berada atau tiba-tiba dia jadi selebgram seperti yang kemarin, jadi uangnya lebih. Nah kalau do-nya dilakuin, gunain uang yang diberikan oleh negara itu semaksimal mungkin untuk naikin skill dan value kalian gitu. Entah itu di bidang pendidikan, entah itu di luar bidang pendidikan. Maksudnya di luar bidang pendidikan itu kayak kalian kuliah di informatika tapi kalian punya skill di menulis atau mungkin merancang puisi gitu. Jadi kalian bisa beli buku, kalian bisa beli hal-hal yang mendukung itu gitu. Jadi nggak, kalau kita nanti beli buku di spill di Twitter nggak ya mas gitu. Jadi nggak usah takut kalau misal itu memang positif ya dan nggak hedon banget. Hedon. Terus kalian kalau semisal memang keperluannya dan diperlukan nggak usah takut buat ngelakuin itu. Tapi semisal kayak
kalian udah ngerasa mampu keluarganya, tiba-tiba gitu atau kayak dapat super deal 2M gitu apapun itu, Iya, atau kehidupannya jadi membaik gitu ya taraf hidupnya. Downs-nya ya jangan disalahgunakan gitu. Kalau bisa ditabung, tapi semisal memang uangnya ada sisa ya jangan dihambur-hamburkan atau foya-foya atau gaya hidup berlebihan sampai kayak liburan tapi ternyata ninggalin kuliah gitu. Jadi fokusnya tetap kuliah yang pertama, gunain value dan skill kalian untuk meningkatin diri kalian buat kedepannya gitu. Oke, dengerin ya teman-teman semua do and don'ts-nya. Yang paling penting sih bertanggung jawab ya dengan bantuan yang diberikan dan juga dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan buat kuliahnya. Sebagai penerima beasiswa nih, kan kemarin kalian udah dikasih kesempatan ketemu dari tim Kemendikbudristek. Ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada tim Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku penyelenggara kegiatan Temu Nasional KIP Kuliah 2024 kemarin? Dari Nida. Oke, dari aku mungkin yang pertama mau mengucapkan terima kasih juga karena sudah menyelenggarakan acara tersebut. Kita sangat amat senang gitu karena diberikan kesempatan untuk bisa bertemu orang-orang hebat, bertemu juga teman-teman mahasiswa dari berbagai pulau, berbagai kampus juga gitu. Dan harapannya mungkin semoga acara ini bukan acara yang terakhir gitu, karena kita merasa sangat senang bisa diberikan wadah gitu untuk kita bisa berdiskusi, kita bisa saling sharing pengalaman, pengetahuan juga. Jadi semoga kegiatan ini bukan yang pertama, tapi selanjutnya juga bisa ada lagi. Dan mungkin acara ini nggak cuma berhenti di kita bertemu aja, tapi ada kelanjutan Ada rangkaian acara lainnya gitu ya. Dan juga ada terusannya dari hasil kita kemarin Temu Nasional ini tuh apa sih yang kita inginkan, dan tentunya kebermanfaatan dan juga apa yang kita dapatkan kemarin, inginnya semoga semua mahasiswa penerima KIPKA juga mendapatkan itu dan mengetahuinya. Oke, yang terakhir nih dan paling ditunggu-tunggu banget, ada nggak wejangan atau tips untuk adik-adik teman-teman yang mau masuk kuliah dan pengen daftar KIP kuliah? Kalau dari aku, jangan pernah takut buat ambil keputusan. Jadi lebih baik nyesel tapi dicobain daripada nyesel dan nggak pernah nyobain itu. Jadi daftar aja, tentuin jurusan atau program studi yang teman-teman suka. Terus cari informasi sebanyak mungkin tentang beasiswa, ada KIPK dan banyak beasiswa di luar sana. Teman-teman bisa manfaatin itu, apalagi kalau teman-teman punya kartu Indonesia Pintar dari SD atau dari SMA gitu. Jadi dimanfaatin aja sebaik mungkin. Kuliah, kejar setinggi-tingginya mimpi teman-teman, nggak akan ada habisnya kalau teman-teman bisa bermimpi, dan manfaatin itu sebaik mungkin buat keluarga dan teman-teman bangga gitu. Itu adalah hal yang penting gitu. Kadang kita ngerasa pendidikan itu cuma buat gengsi atau buat nyari pekerjaan, tapi lebih dari itu akan membuat perspektif dan persepsi kita masing-masing. Itu sih yang lebih penting dari aku. Oke, makasih Fajar. Kalau dari Nida gimana? Kalau dari aku, mungkin yang pertama itu teman-teman harus punya niat gitu. Niat kalian awalnya itu ingin kemana gitu. Kalau misalnya teman-teman memang ingin kuliah saat mempunyai kesempatan itu, dipergunakan sebaik mungkin gitu. Kita bisa ekspor lebih jauh lagi gitu. Bukan cuma di situ-situ aja, kita memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan, dan pastinya jangan pernah takut untuk mencoba gitu, karena kalaupun misalnya kita gagal, setidaknya kita pernah mencoba. Kalau misalnya kita nggak pernah gagal, ya berarti kita kan nggak pernah mencoba gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan tanpa kita mencobanya terlebih dahulu, kalau begitu. Oke, terima kasih Nida. Nggak kerasa dari kita udah ngobrol, sharing-sharing tentang KIP dan tentang acara Temu Nasional mahasiswa penerima KIP kuliah. For information nih PNJers, aku juga mau ngasih informasi terbaru seputar hasil seleksi KIP Kuliah Merdeka PNJ, update terbaru di bulan Mei 2024 yang bersumber dari bagian akademik dan kemahasiswaan PNJ. Kuota KIP Kuliah Merdeka yang diterima PNJ tahun 2024 itu ada 600 kuota, jadi 600 mahasiswa yang daftar itu akan mendapat KIP Kuliah. Dari 900 ini terdiri dari 199 untuk prodi akreditasi unggul atau A, 304 untuk prodi akreditasi B atau baik sekali, dan 97 untuk prodi akreditasi C atau baik. PNJ sudah menyalurkan sebanyak 326 kuota untuk mahasiswa baru tahun 2024 jalur SNBP. Jadi sisa kuotanya akan diprioritaskan untuk jalur SNBT.
Namun, bagi mahasiswa yang masuk di jalur mandiri, jika memang memenuhi kriteria sebagai penerima KIP kuliah, silakan mendaftar KIP kuliah usulan masyarakat. Terkait proses pendaftaran, diajukan secara mandiri melalui perwakilan Parpol DPR. Selanjutnya, tenaga ahli DPR akan mengajukan mahasiswa yang layak untuk diseleksi PNJ. Itu dia informasi terupdate tentang KIP kuliah di PNJ, tolong dicatat dan disimak. Kalau nanti PNJers ingin daftar di Politeknik Negeri Jakarta menggunakan KIP kuliah. Makasih banyak ya Fajar, Nida, udah meluangkan waktunya ngobrol sama kita seputar KIP dan acara temu nasional. Semoga nanti kita bisa ada waktu untuk sharing-sharing lagi ya. Baik PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya akan jauh lebih menarik. PNJers juga bisa ngasih saran kira-kira podcast selanjutnya mau bahas apa nih. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube Politeknik Negeri Jakarta. Segala informasi terkait PNJ dapat dilihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah ini ya. Saya Arsita, pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya. Dadah.